Selamat datang di modul 2.3 demonstrasi kontekstual praktik coaching. Perkenalkan, nama saya Dalmayeti SPD dari SDN 13 Sempang Rumbio, CGP Angkatan 8, Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Bersama Ibu Bayu Agustina sebagai fasilitator dan Ibu Gus Fitri sebagai pendamping praktik. Dengan tim kami, Ibu Tensiswarni SPDI sebagai coach, Ibu Firma Wenda SPD sebagai coachee, dan saya sendiri Dalmayeti SPD sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini kami akan melakukan praktek coaching, yaitu dengan melibatkan atau berkolaborasi dengan calon-calon guru penggerak yang lain. Di sebelah kanan saya ada Ibu Firma Wenda SPD, nanti akan berperan sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya ada Ibu Tensiswarni SPDI akan berperan sebagai coaching. Dan saya sendiri adalah Dalmayeti SPD. Di sini saya akan berperan sebagai observer atau sebagai pengamat. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan menonton dan menyaksikan video kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Tensis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Yet. Gimana nih? Sehat? Alhamdulillah sore ini saya dalam keadaan sehat dan bahagia sekali. Iya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah ya Bu Tensis ya. Gimana nih pekerjaannya? Aman, lancar? Alhamdulillah pekerjaan saya hari ini lancar, aman, dan semuanya berjalan dengan sukses Bu Yet. Iya nih. Seperti rencana kita kemarin ya Bu Tensisnya, rencananya kan Bu Tensis akan melaksanakan kegiatan coaching. Iya. Ini sudah dikonfirmasi atau belum ya sama Bu Wenda? Sudah Bu Yet, tadi sudah saya konfirmasi ke Bu Wenda bahwa hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama dia, dan saya mengatakan kepada Bu Wenda bahwa Bu Yet yang akan menjadi pengamatnya. Oke, terima kasih Bu Tensis. Berarti Bu Wenda sudah tahu ya bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Dan di sini saya akan berlaku sebagai pengamat atau yang akan mengobservasi Bu Tensis nanti dengan Bu Wenda dan melakukan praktek coaching. Begini ya Bu Tensis, dalam praktek coaching nanti akan ada beberapa rubrik yang akan saya nilai atau yang akan Bu Tensis lalui. Jadi sebelum Ibu Wenda datang, kita bisa sharing atau kita bisa berbicara dulu apa-apa saja nanti yang akan Ibu Tensis lalui nanti. Begini Bu Tensis, dalam praktek coaching nanti Bu Tensis itu akan melakukan praktek coaching dengan alur tirta ya. Iya, dengan alur tirta. Seperti yang Ibu Tensis ketahui, alur tirta itu ada melalui beberapa tahap Bu Tensis, ada 4 ya. Ada 4. Iya. Ada nanti tujuan, ada nanti identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Jadi nanti saya akan mengamati praktek coaching Bu Tensis sesuai dengan alur tirta yang sudah Bu Tensis pelajari dan yang sudah Bu Tensis diskusikan dengan Bu Wenda. Sebelumnya saya ingin lebih mengetahuinya nih Bu Tensis, dalam praktek coaching nanti kira-kira Bu Tensis ingin mengembangkan kompetensi di kompetensi apa nanti dalam praktek coachingnya? Begini Bu Yet, saya ingin mengembangkan kompetensi di mindfulness, kemudian menjadi pendengar aktif, kemudian yang ketiganya saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi dalam praktek Bu Tensis nanti ada 3 kompetensi yang akan Bu Tensis ambil ya. Iya. Mindfulness sebagai pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau boleh saya tahu nih, nanti saya akan mengamati atau menilai Bu Tensis pada kompetensi yang 3 ini, tapi yang lebih fokusnya Bu Tensis pilih yang mana nih? Yang mindfulness dulu Bu ya. Jadi nanti dalam praktek coaching nanti saya akan lebih fokus pada indikator mindfulness. Ya. Oke, jadi
dalam praktek coaching nanti saya akan melihat Bu Tensis melakukan coaching dengan Bu Wenda, dan saya akan mengamati di bagian mindfulness-nya ya, Bu Tensis ya. Dari praktek kita hari ini, apa nih harapan Bu Tensis dalam kegiatan coaching hari ini yang dapat kita lakukan bersama-sama nanti? Ya, harapan saya semoga coach saya tadi nyaman berbicara dengan saya sehingga dia dengan leluasa mengeluarkan unek-unek dan bisa mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Oke, baiklah Bu Tensis. Jadi tadi saya sudah bisa menarik kesimpulan, nanti dalam praktek coaching saya akan mengamati Bu Tensis, saya akan menilai Bu Tensis bagaimana alur coachingnya, dan saya akan lebih fokus untuk nanti pada bagian mindfulness-nya. Iya. Cara Bu Tensis dalam menanggapi atau berkonsultasi dengan Bu Wenda. Iya. Oke, baiklah Bu Tensis, bisa kita mulai kegiatan coaching kita hari ini? Iya, ya kita mulai. Oke, silakan Bu Tensis, dan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Wenda. Sehat, Bu Tensis. Alhamdulillah sehat. Bu Yet ya. Iya, bisa digeser sedikit Bu Wenda biar lebih leluasa kita. Iya. Iya. Selamat sore Bu Wenda. Sore juga Bu Tensis. Saya lihat Bu Wenda ini kenapa dari kemarin ya wajahnya selalu ada gelisah gitu. Iya Bu Tensis, saya gelisah ini Bu Tensis. Karena di dalam pembelajaran semester 1 ini kan sudah 2 bulan ini Iya. kita melakukan proses pembelajaran. Saya merasa siswa saya di kelas kurang bersemangat belajar dengan saya Bu Tensis. Oh, berarti Bu Wenda ini resah, gelisah kemarin itu karena permasalahan itu ya. Karena anak-anak muridnya kurang bersemangat di dalam pembelajaran di kelas. Kira-kira di dalam pembelajaran di kelas itu apa saja ya yang Ibu Wenda lakukan? Yang saya lakukan tentu saya sebagai guru memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan filosofi KHD, menuntun siswa sesuai dengan kodrat alamnya dan kodrat zaman. Tetapi yang saya rasakan 2 bulan ini Bu Tensis, anak saya ini kurang perhatian dengan pembelajaran saya. Setiap tugas yang saya berikan mereka tidak selesai. Di dalam PBM itu juga dia sering mengganggu teman-temannya dan melaksanakan PBM ini tidak dengan sungguh-sungguh Bu Tensis. Seperti itu yang saya rasakan. Itu ya. Luar biasa sekali ya permasalahan yang Bu Wenda hadapi, anak-anaknya yang kurang semangat dalam belajar, kemudian tugas-tugas yang Bu Wenda berikan tidak dikerjakannya, kemudian dia juga suka mengganggu teman-temannya. Apa saja langkah yang telah Ibu Wenda lakukan agar anak ini dia bisa mengerjakan tugas, kemudian tidak mengganggu temannya lagi? Bu Tensis, saya kan dalam pendidikan CGP ya Bu Tensis. Iya. Jadi banyak pembelajaran yang saya ambil di sana. Contohnya pembelajaran diferensiasi dan penerapan KSE. Iya. Salah satunya di awal pembelajaran saya mengenalkan yang namanya teknik stop Bu Tensis, pernapasan sesaat. Kemudian mengalihkan fokus pembelajaran dengan memberikan ice breaking. Seperti itu Bu Tensis. Setelah melakukan ice breaking, teknik stop, bagaimana hasilnya yang telah Ibu Wenda temukan? Misalnya ini ada rentang 1 sampai 10 ini, kira-kira di angka berapa ya penilaian Bu Wenda terhadap murid Bu Wenda itu? Kalau sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi, penerapan KSE, itu siswa saya baru di level 5 Bu Tensis. Oh, di level 5 ya. Sekarang kalau di level 5, kira-kira Bu Wenda ingin meningkatkan ke level berapa ya? Kalau harapan saya, siswa saya ini sebagai guru yang baik, tentu kita memenuhi kebutuhan siswa apa yang dia butuhkan. Saya berharap
siswa saya ini nanti ke level kalau nggak 7, 8 lah gitu. Oh iya, angka 8. Angka 8 ini angka yang istimewa ya, ya Bu Wenda. Angkanya yang tidak terputus, yang saling menyambung. Artinya nanti di dalam pembelajaran mungkin Bu Wenda juga melakukan berkelanjutan begitu. Nah, di dalam usaha untuk mencapai angka 8 ini, apakah Bu Wenda melakukan kolaborasi dengan siapa saja begitu? Tentu ya potensius kita dalam hidup ini yang namanya makhluk sosial, kita tentu butuh bantuan orang lain. Di sini yang saya lakukan potensi berkolaborasi dengan guru-guru bidang studi, kemudian kepala sekolah, orang tua dan masyarakat untuk mendukung proses pembelajaran ini. Kadang potensius kenapa saya bilang seperti itu, mana tahu di pembelajaran saya banyak kurangnya. Contohnya kalau kita tahu guru yang berfavorit itu kan guru olahraga potensius. Iya. Nah, nanti saya juga akan melakukan sharing dengan guru olahraga tersebut, bagaimana, apakah sama yang dia rasakan dengan saya pembelajarannya, apakah anak kurang semangat atau bagaimana, seperti itu. Kalau seandainya dia bersemangat dengan olahraga, nanti saya juga yang belajar dengan guru olahraga itu, bagaimana anak ini menyenangkan belajar dengan saya, jadi dia semangat potensius. Oh begitu ya Bu Wenda. Iya. Berarti Bu Wenda nanti akan sharing dengan guru olahraga. Mungkin karena guru olahraga ini sering belajar di alam mungkin ya, makanya anak-anak senang ya Bu Wenda. Jadi begini Bu Wenda nanti akan kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, dengan guru bidang studi, dengan masyarakat di sekitar agar bisa seperti PHD itu ya, memenuhi kodrat anak. Nah, di dalam pencapaian ini kira-kira beberapa hari ke depan Bu Wenda akan melakukan ini. Kalau bisa saya secepat mungkin, tapi tentu saya benahi dulu di prosesnya Bu Ensis. Proses pembelajaran saya akan merefleksikan diri dulu bagaimana metode pembelajaran yang saya terapkan selama ini, apakah sudah sesuai, kemudian strateginya bagaimana, kemudian saya walaupun saya sudah menggunakan IT, apakah di dalam IT saya tuh misalnya layar fokus itu tidak nampak atau bagaimana, atau tidak menarik dengan anak. Makanya saya juga melakukan refleksi apa kekurangan saya. Nanti saya juga minta supervisi dari rekan sejawat begitu. Berarti Bu Wenda akan membenahi diri Bu Wenda melalui kegiatan refleksi, baik refleksi dari anak, kemudian refleksi dari teman sejawat. Nah, kemudian Bu Wenda melakukannya minggu ini atau seperti yang saya katakan tadi Bu Tensi, saya usahakan secepat mungkin pertemuan minggu depan saya akan mencari waktu luang dan mengkonfirmasi lagi baik itu kepada orang tua, rekan sejawat saya dan kepala sekolah untuk solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas 3 ini. luar biasa sekali ya Bu Wenda. Berarti banyak langkah-langkah yang Ibu Wenda akan lakukan supaya anak-anak ini bersemangat dalam belajar, dalam melaksanakan tugas. Yang paling Bu Wenda prioritaskan, yang paling utama itu apa? Yang paling saya prioritaskan yaitu bagaimana proses pembelajaran saya ini menyenangkan. Jadi tidak ada lagi anak-anak saya ini datang ke kelas dengan kurang semangat. Apapun yang saya capai nanti di tujuan pembelajaran, mereka mengerjakannya dengan senang hati tanpa terpaksa. Dia fokus lagi potensis. Oh, berarti begitu ya, anak-anak akan merasa tidak terpaksa, dia akan fokus di dalam pembelajaran. Nah, bagus sekali itu Bu Wenda. Dengan demikian Bu Wenda akan lebih semangat lagi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Begitu juga dengan anak, dia akan melaksanakan tugasnya dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab.
Nah, pada kesempatan ini bagaimana perasaan Bu Wenda? Setelah saya melakukan sharing sama Bu Tensis ya, perasaan saya tentu merasa lega potensi dan bertambah semangat dan menjadi suatu tantangan saya untuk kedepannya mengubah diri dan memberikan dorongan dan arahan kepada siswa saya untuk memotivasi dia bahwa pembelajaran yang saya kemarin mungkin kurang efektif, sekarang nanti akan efektif lagi dan menyenangkan sehingga dia menjadi anak bangsa yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti itu Bu Tensi. Luar biasa sekali Bu Wenda. Dengan waktu yang singkat ini ya, berarti Bu Wenda nanti akan bersemangat, sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya. Semoga di minggu depan kita ketemu lagi dan akan saya tanyakan bagaimana hasil dari usaha-usaha Bu Wenda ini. Baik Bu Tensis, terima kasih atas waktunya telah memberikan saya solusi yang baik dan arahannya. Terima kasih juga Bu Wenda. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali kepada Bu Yet. Setelah kami melakukan coaching tadi, Ibu telah mengamati kami. Kira-kira apakah alur yang kami gunakan ini sudah sesuai atau belum? Kita silakan Bu Yet. Oke, terima kasih sebelumnya Bu Wenda, Iya, Bu Bu. Tensis. Yang namanya kita belajar ya Bu ya, Iya. tidak apa-apa. Tapi di sini saya juga sebagai seorang pengamat atau supervisor, tentunya saya juga mempunyai penilaian sendiri. Iya. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau tanya nih Bu Tensis, bagaimana nih rasanya Ibu Tensis menilai diri Bu Tensis sendiri setelah melakukan coaching tadi? Kira-kira di level mana begitu? Rasanya setelah saya melakukan coaching tadi, saya juga sudah merasa lega, di mana coach saya sudah mengeluarkan semua unek-uneknya dan menceritakan semua permasalahannya kepada saya. Dan dia juga dengan saya menggali terus pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya, oke. Tadi Bu Tensis saya lihat juga berdasarkan hasil pengamatan saya ya, yang saya lihat juga sudah melakukan praktek coachingnya dengan baik dan juga sudah memancing coachingnya tadi untuk mengeluarkan apa yang terpendam di dalam hatinya. Jadi kalau menurut Bu Tensis, kenapa nih Bu Tensis berpikiran kalau Bu Tensis sudah bisa seperti itu? Ya, dari alur coaching tadi, saya bertanya kepada coach juga sudah menyampaikan semua yang terasa pada dirinya, semua permasalahannya sudah diungkapkan dengan nyaman, dan itu saya merasa ya penilaian saya seperti itu Bu ya. Iya, bagus sekali ya Bu Tensis ya. Tadi seperti kata Bu Tensis di awal kita mau praktek tadi, Bu Tensis mau saya mengamati Bu Tensis pada kompetensi mindfulness, pendengar yang baik dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Namun tadi kita lebih fokus pada mindfulness. Kesadaran penuh. Iya, ya. kesadaran penuh. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Silakan, saya ini Bu, Bu? iya. Ya. Begini Bu Tensis, berdasarkan rubrik yang saya buat, yang saya checklist atau yang saya isi dan catatan saya tadi, kompetensi yang Bu Tensis lakukan tadi, yang saya amati tadi, itu di bagian mindfulness, fokusnya itu sudah sangat baik. Nah, sudah sangat baik. Dengan arti kata, Bu Tensis sudah bisa memberikan kesadaran penuh, mendengarkan dengan secara penuh, dengan rasa yang dicurahkan secara full gitu, sehingga coachingnya dapat mengeluarkan segala apa yang ada di dalam hatinya dan mengeluarkan ide-ide atau langkah-langkah, terpancing dia untuk mengeluarkan ide-ide, langkah-langkah apa yang akan diambilnya. Itu sudah sangat bagus.
Namun di sini juga ada beberapa catatan tadi Bu Tensis. Iya. Sesuai dengan praktek coaching kita tahu tadi kita mengambil alur tirta ya Bu Iya. Wenda ya, Iya, Bu benar Tensis, sekali. dengan Benar alur sekali. tirta. Seperti yang kita ketahui alur tirta itu ada tujuan, ada Tujuan. identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Kalau untuk kompetensinya tadi sudah sangat bagus, cuman ada kurangnya sedikit. Iya. Kalau berdasarkan hasil pengamatan saya tadi itu di tujuan Bu Tensis. Oh, itu tujuan. Nah, di tujuan. Di sana tadi saya mengamati tujuannya itu belum tergambar ya Bu Wenda ya, Iya, belum betul. terlihat tujuan dari coaching ini. Ibu Tensis maunya apa, Ibu Wenda maunya apa tujuan praktek coaching tadi. Jadi itu tadi saya lihat belum ada begitu. Belum terlihat adanya tujuan di sana. Bagaimana menurut Bu Tensis? Apakah penilaian saya ini betul atau bagaimana? Atau saya yang kurang tadi fokus mendengarnya atau bagaimana? Ya, di tujuan tadi sudah saya jelaskan Bu Wenda ingin apa tadi ya, mengeluarkan semua permasalahannya dan bisa mencari solusi permasalahannya. Mungkin itu tujuannya tadi. Iya. Jadi sebelumnya begini Bu Tensis, sebelum kita masuk ke dalam identifikasi, jadi kita harus tahu dulu permasalahannya itu, kemudian apa harapan kita dan tujuan kita dari praktek coaching ini itu nanti walaupun tadi mungkin secara tersirat saja tadi ya, atau secara garis besarnya saja tadi. Tapi kalau untuk di alur tirta tujuan itu harus jelas nampak. Harus nampak dengan jelas. Baru kita masuk setelah tujuannya itu jelas, permasalahannya sudah ada, tujuannya jelas, baru kita nanti masuk ke identifikasi. Nah, di sini tadi sebelum kita sudah masuk saja langsung ke identifikasi, Bu Wenda sudah memaparkan fakta-faktanya. Sementara tujuan kita masih ya walaupun sudah ada nampak, cuman belum terlihat dengan jelas. Nah, di situ kurangnya. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik. Cuman yang perlu kita perbaiki sedikit alur tirtanya saja tadi. Di rencana aksi juga saya lihat tadi sudah sangat bagus. Bu Wenda juga mengeluarkan rencana atau langkah-langkahnya juga sangat bagus. Bu Tensis juga menggali informasi dan memancing-mancing Bu Wenda untuk mengeluarkan inspirasinya atau mengeluarkan idenya juga sangat bagus. Dan di tanggung jawab juga sudah nampak penekanan di sini, feedback atau umpan balik yang Bu Tensis berikan juga sudah sangat bagus. Cuman itu saja sedikit tadi yang kita perbaiki. Untuk kompetensi di sini juga sudah sangat bagus mindfulness-nya. Kemudian saya yakin nih Bu Tensis pasti akan mencoba lagi atau cukup sampai di sini saja. Nanti akan Pasti kita mencoba praktekkan lagi ya. Pasti akan ada coach-coach berikutnya. Kira-kira nih Bu Tensis, untuk coaching kita selanjutnya pada coach yang lain, kira-kira nih bagian mana nih yang harus kita perdalam lagi, atau kompetensi apa nih yang harus kita asah lagi gitu? Mungkin saya akan mengasah lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Ya, Kemudian mendengar dengan rasa. iya. Bagus sekali ya Bu Tensis ya. Jadi tadi mindfulness sudah sangat bagus ya. Ya. Berarti untuk coaching kita selanjutnya kita akan lebih fokus nanti pada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing coach untuk mengeluarkan segala unek-uneknya, itu dengan pasti pertanyaan yang lebih berbobot ya Bu Tensis ya. Iya. Kemudian dengan rasa, sehingga antara coach dengan coach tidak ada batasan ya. Iya. Dia bisa nyaman Nyaman. bercerita, nyaman mengeluarkan segala permasalahannya, begitu ya Bu Tensis Iya. ya. Oke Bu Tensis, saya berharap untuk coaching kita selanjutnya saya masih masih diberikan waktu untuk mengamati, untuk menilai atau mengobserver Bu Tensis kembali. Jangan sungkan dan jangan ada rasa yang tidak enak antara kita, karena dengan kita belajar, dengan kita tahu di mana kurangnya kita ya Bu Tensis, Bu Wenda ya, kita akan menjadi yang lebih baik, dan semoga nantinya Bu Tensis dapat menjadi seorang coach yang bisa mengatasi setiap permasalahan coach yang ada. Siapa tahu nanti jadi psikolog ya. Ya Bu Tensis ya.
Oke. Amin. Nanti saya akan berikan catatan saya ini kepada Bu Tensis, dan boleh Bu Tensis upload atau Bu Tensis masukkan ke dalam form supervisi akademik, yang mana nanti kalau seandainya bisa membantu atau menjadikan catatan atau perbaikan nanti untuk kita di masa yang akan datang. Iya. Oke. Terima kasih Ya. atas waktunya Bu Yet. Ya. Semoga dengan refleksi ini kita lebih belajar lagi sehingga menjadi yang lebih baik. Iya, saya berharap juga begitu Bu Tensis. Mudah-mudahan untuk coaching kita ke depan kita akan lebih baik lagi. Begitu juga dengan Bu Wenda, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Bu Tensis juga terima kasih. Ya, Sebelumnya saya juga minta maaf kalau ada tadi di antara kita ada yang kurang enak atau kurang nyaman, karena semua ini juga demi kemajuan kita bersama. ya. Ya, Bu. Terima kasih Bu Tensis waktunya. Terima kasih Bu Wenda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.